Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak punya sawah. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mereview budidaya bawang merah kuartal kedua di tahun 2020. Terima kasih bagi Anda yang telah mengklik channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview budidaya bawang merah kuartal kedua di tahun 2020. Di tahun 2020 kuartal kedua, tanam budidaya bawang merah itu akhir Maret dan awal April. Nanti panennya di bulan-bulan puasa di bulan 5, supaya menghindari padatnya transportasi di hari raya H+7, H-7. Biasanya itu harga bawang merah di Probolinggo murah. Jadi hindari panen atau ngikat bawang atau menjual bawang di hari-hari tersebut, karena pertama arus mudik banyak, yang kedua pedagang yang dari luar kota jelas libur. Jadi biasanya harga bawang merah itu turun. Nah, kita bisa menghindari rutinitas seperti itu supaya kita petani bisa mendapatkan harga yang maksimal. Nah, di Probolinggo tanam budidaya bawang merah itu sepanjang tahun, bisa 3 kali, bisa 4 kali tanam dalam 1 tahunnya. Di sini adalah kuartal yang kedua. Yang dilakukan adalah pembersihan lahan dulu, pengolahan tanah seperti ini. Jadi di bedengan seperti ini, tanah yang ada di bedengan itu dinaikkan dulu seperti ini. Jadi kotoran-kotoran yang ada di bedengan, supaya irigasi itu lancar, kita bersihkan seperti ini. Kita naikkan, kita melakukan penjemuran. Setelah melakukan penjemuran, kita lihat kalau masih ini tanah yang bagus itu yang sudah mudah hancur seperti ini. Nah, kalau masih banyak seperti ini sudah tidak hancur, ini masih melengket, ini perlu penjemuran. Proses penjemurannya 2 minggu, 1 sampai 2 minggu, karena di sini intensitas hujan masih tinggi. Jadi proses penjemurannya masih butuh waktu lama. Dan ini adalah perlakuan pupuk dasar atau pupuk pertama sebelum tanam. Itu adalah penentu kita dalam berbudidaya bawang merah. Tanah itu harus bagus. Yang kedua, bibit harus bagus. Tanah saya menggunakan pupuk organik atau kotoran hewan atau kompos yang sudah difermentasi. Kita kasih trichoderma, kita proses seperti biasanya kita tabur. Kalau musim hujan saya kasih dolomit supaya menurunkan pH tanah untuk mendapatkan pH tanah yang netral. Budidaya bawang merah pH yang dianjurkan adalah 6 sampai 7. Namun 5 masih masuk lah. Tapi kalau di bawah 5 jangan tanam bawang merah. Itu biasanya bawang merahnya kecil atau meskipun besar itu bobotnya tidak maksimal. Jadi bisa dipakai tes pH, kita usahakan 6 sampai 7. Kita cek, kita perlakuan tanah yang bagus, nanti tanamnya lebih mudah, perawatannya lebih mudah. Selain itu bibitnya juga harus bagus. Di Probolinggo bibit yang digunakan adalah varietas biru lancor, yaitu varietas yang berasal dari Probolinggo. Itu ciri-cirinya bulat, anakannya banyak, daunnya pendek. Dan ini pancang-pancang bambu ini adalah persiapan untuk lambu. Jadi Probolinggo itu tanam bawang merah menggunakan lambu seperti itu semua. Dan ini semua lahan ini akan musim tanam di Probolinggo. Jadi kita saling berbagi informasi tentang budidaya bawang merah supaya ketersediaan juga terjaga dan tidak panen tidak banyak sekali, atau di tiap wilayah kan banyak. Jadi takut melampaui batas atau surplus. Budidaya bawang merah nanti surplus, maka harganya akan murah. Jadi kita saling berbagi informasi
di kolom komentar atau di WA saya atau di grup WA yang saya miliki. Kita berbagi di seluruh Indonesia, petani muda milenial saling berbagi informasi, pengalaman, hama, dan musim tanamnya kapan, supaya dapatkan harga yang bagus. Prediksi saya tahun 2020 harga bawang merah akan mahal karena pemerintah tidak akan mengimpor karena kendala dari virus COVID-19 itu. Jadi selama tahun ini mungkin kesulitan untuk mendatangkan bawang merah, terutama produk hortikultura dari luar, karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak tahu untuk kesehatan seperti itu. Jadi diprediksikan harga bawang merah tahun 2019 atau 2020 ini harganya akan stabil. Jadi kita berusaha, berdoa supaya petani sejahtera. Di sini kita bisa lihat ini proses penjemurannya sudah 3 hari. Kita tunggu kapan siap tanamnya, kita update terus perkembangan budidaya bawang merah di Probolinggo. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu supaya Anda mendapatkan informasi jika saya mengupload video-video lainnya. Karena di YouTube itu banyak video-video lainnya, kalau kita tidak dapat notifikasi, kita tidak akan tahu cari kapan waktu uploadnya. Jadi bagi Anda yang belum tahu channel petani muda milenial, di video saya itu banyak, mungkin ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman petani. Di situ kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak harus punya sawah.